Jadi meninggal 12 hari. Ya. Jadi Pak Haji di alam kubur dikuburkan 12 hari. 12 hari 12 malamnya 12 hari itu. 12 hari. Ya. Oh. Mau dikemanain tuh wujud saya? Mau dikemanain? Dibawa ke tengah rumah. Oh, di tengah rumah udah siap. Kain kapan 3 lembar itu simpen nih, kain kapan dilurus-luruskan kakinya. Nah, mulai terasa apa itu dicocokin. Kenapa telinga saya itu wujud telinga saya dicocokin sama kapas, cocokin kapas, cocokin hidung segala macam cocokin. Nah ini kan dipakai kapas segala macam ditutup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di Kabupaten Bandung, teman-teman. Dimana di sini saya akan menemui seseorang yang luar biasa banget, punya kisah perjalanan yang tidak banyak orang bisa mendapatkannya, teman-teman. Dan di sini saya udah berada di salah satu jalan kampung nih, yang banyak sekali warga. Punten Pak. Jadi nanti kita akan menemui teman-teman ya. Permisi. Kita akan menemui seseorang teman-teman yang informasinya nih punya kisah yang sangat menarik banget, kisah perjalanan hidupnya ya, yang tentunya tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kisah perjalanan ini. Ada gang lagi, tapi kesini saya dapat informasi nih. Oke. Ini suasananya di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah teman-teman. Misi Bu. Nah teman-teman, kita udah dekat di rumahnya ya. Dan kebetulan di sana sudah ada Kang Hakim yang nanti kita akan coba ngobrol sama narasumber yang udah ada di dalam tuh ya teman-teman. Oke, kita langsung silaturahmi aja. Assalamualaikum. Permisi Pak Haji, boleh masuk Pak Haji? Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, saya sekarang udah ada di rumahnya Bapak Haji dan saya diantar sama Kang Hakim dari Ridkunya Channel. Nah, ini narasumber yang saya akan tuju. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Gimana Damang, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah kebetulan Pak Haji saya teh dapat informasi dari Kang Hakim bahwa di sini teh ada seseorang yang punya pengalaman yang tentunya tidak banyak orang bisa mengalami yang dialami oleh yang mungkin narasumber ini ya. Pak Haji bisa diperkenalkan dulu nih Pak Haji dengan Bapak siapa atau Pak Haji siapa ini? Oh, nama saya itu Pak Haji Aceng. Dengan Pak Haji Aceng. Iya. Ya. Nah, Pak Haji Aceng sekarang umurnya berapa Pak Haji? Sekarang itu udah punya bonus sekarang. Bonus maksudnya gimana Pak Haji? Udah kan Rasulullah 63. 63. Udah meninggal Rasulullah. Kalau Pak Haji ke 65-an. 65. Iya. Jadi dikasih bonus 2 tahun Iya. gitu. Punya bonus Alhamdulillah. 2 tahun. Kelihatan masih sehat terus ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Masih jag-jag waringkas. Alhamdulillah. Nah Pak Haji, terkait kisah yang akan nanti dijelaskan atau diceritakan sama Pak Haji Aceng ini kan kisah perjalanan meninggal atau dikubur 12 hari atau meninggal 12 hari sebenarnya Pak Haji? Sebenarnya bukannya meninggal 12 kali tuh, waktu meninggal itu 12 hari. Jadi meninggal 12 hari. Ya. Jadi Pak Haji di alam kubur dikuburkan 12 hari. 12 hari 12 malamnya 12 hari itu. 12 hari. Ya. Oh, nah Pak Haji,
itu Pak Haji dikuburkan ya atau meninggal selama 12 hari, itu kejadian tahun berapa dan Pak Haji waktu itu umur berapa Pak Haji? Waktu itu Pak Haji umur 20 tahun. 20 tahun. Udah pernah pacaran, Oh, udah iya. dewasa kan 20 tahun. Iya. Nah, meninggal itu tahun 1980. Oh, jadi ini kejadian teh tahun 1980. 1980. Bulannya September. Oh. Hari PKI itu September. Iya, Pak Haji waktu itu umurnya 20 tahun. Ya, 20 tahun. Jadi kejadiannya udah cukup lama ya? Ya, cukup lama. Orang-orang juga pada pulang ke Rahmatullah udah pada nggak ada. Cuman orang-orang sekarang kadang-kadang pendatang yang beli rumah di sana. Oh. Itu bukan di sini. Ini mah udah menikah beli ini. Oh. Itu bukan iya, di sini. Iya. Sono deket jalan raya. Deket jalan sana Pak Haji Jalan awalnya. raya dekat kolam renang Titariang tuh, ada kolam renang. Iya. Nah gini Pak Haji, terkait kisah Pak Haji kan meninggal selama 12 hari, berarti posisi atau jasad Pak Haji waktu itu di alam kubur, dikuburkan selama 12 hari gitu. Iya. Awalnya gimana sih Pak Haji? Bisa Pak Haji meninggal dan dikuburkan selama 12 hari? Sakit dulu kah atau tiba-tiba meninggal gitu? Kan sakit 20 hari sakit. Sakitnya itu 20 hari sakitnya, 14 hari sakit masih bisa, 14 hari sakit masih bisa minum air bubur dan minum air biasa. Nah, 15 hari sampai 20 sampai meninggal nggak masuk. Masuknya keluar gitu. Ditelan keluar. Gitu. Jadi udah nggak nerima ininya gitu. Udah tertutup tenggorokannya gitu. Ya udah nggak nerima. Nggak bisa nalan maksudnya Pak Haji? Udah nggak bisa nalan gitu? Bisa nelan bisa gini-gini, cuman kalau nggak masuk, masuknya malah keluar. Malah keluar gitu? Iya keluar. Air juga bukannya masuk ditelan, tapi ke sini. Jadi tenggorokan Pak Haji udah seperti tertutup gitu? Tertutup, udah nggak buka lagi, nggak mau buka gitu, nggak mau buka. Nelan bisa digini-gini nelan, tapi nggak masuk gitu. Iya. Nah katanya meninggal. Nah udah Pak Haji sampai situ ya. Sampai situ kan Pak Haji nggak tahu kan meninggal. Nah gitu. Meninggal katanya. Akhirnya Pak Haji itu dipiara sama yang hidup, sama keluarga, sama orang tua, dimandiin. Nah makanya Pak Haji kan tidak tahu mandi kata orang tua, kata mamah dengan bapak, kata mamah dengan soan, udah 3 bulan sembuh dari pantat ke atas, baru diceritakan. Gitu. Meninggal. Tidak, baru sebulan 2 bulan tidak. Takutnya katanya pengajiannya belum kumpul katanya, kata orang tua gitu. harus kumpul dulu. Jadi kalau kumpul bisa jawab katanya gitu. Jadi setelah 3 bulan Pak Haji hidup lagi, baru diceritakan kisah perjalanan meninggal selama 12 hari itu. Ya, sama orang tua dikisahkan. Nah, terus Pak Haji itu dibuka baju, dimandi. Nah, sekarang kalau kita ngemandiin mayat, jangan seenaknya, harus elus dulu, tenang, jangan sampai kusuk. Orang yang udah meninggal mah nggak terasa, bukannya nggak terasa. Kan ini di sini nih roh saya, di sini roh saya nih, wujud saya mau dikemanain, sakitnya kan terasa ke kita. Tapi ini udah gini, tapi wujudnya tapi terasa ke kita gitu, kontak, kayak ada strum gitu, kontak. Kenapa sakit? Dikusuk-kusuk, ini dipakai sabun. Kadang-kadang kecabut satu juga rambut, sakitnya bukan banget, pakai sabun. Tuh, kusuk-kusuk, pakai caburin air, terasa. Mau dikemanain tuh wujud saya? Mau dikemanain? Dibawa ke tengah rumah. Di tengah rumah udah siap. Kain kapan 3 lemari itu simpen di kain kapan, dilurus-luruskan kakinya. Nah, mulai terasa apa itu dicocokin. Kenapa telinga saya itu, wujud telinga saya dicocokin sama kapas, cocokin hidung segala macam cocokin. Nah ini kan pakai kapas segala macam, ditutup lah. Nah sesudah ditutup ngelihat terus mau dibawa kemana ya. Jadi mohon maaf Pak Haji waktu itu rohnya melihat keluar. Jasad Pak Haji dimandikan,
di kain kapanin, dikapasin melihat Pak Haji. Melihat begini keluar dari jasad. Oh. Jadi keluar dari jasad bukan pergi kepada yang kuasa, bukan. Ngikutin. Jadi masih ada di sekitar Masih, jasad itu. Masih ada. Banyak orang meninggal 40 hari masih ada di rumah. Oh. Enggak pergi kan. Iya. Gini, gua gini. Nah. Ini orang-orang kedengaran orang-orang tuh. Mana kerandanya mana. Oh di luar, buka tutupnya buka. Masukin keranda. Aduh. Mau dibawa kemana tuh pakai kendaraan. Wah, Pak Haji ngelihatnya, oh kendaraan ini. Kendaraan lu bawa kendaraan dulu. Nah, kan ini di apa? Dipikul sama 4 orang, dua nih. Mau bawa kemana nih? Mau kemana nih? Kendaraan. Pak Haji loncat tak. Duduk di tengah-tengah keranda. Untuk tengah keranda belok nih. Bawa kemana belok? Oh, ke bumi Allah. Oh, tapi di situ mulai bersaya. Enak lah, adem harus bercahaya aja. Tuh, enak lah. Duduk di sini ya. Masuk disimpan. Tak boleh disimpan, loncat lagi. Mau di gimana ini wujud saya? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, ibu bapak-bapak, yuk berdiri, kita syaratkan. Salat, boleh salat. Ini masuk lagi. Cuman nggak kelihatan kan ada tutupnya yang hijau itu. Iya. Ditutup. Jadi nggak kelihatan padahal masuk tuh. Pak Haji itu masuk lagi rohnya itu. Ke wujud gitu. Roh itu masuk ke wujud. Iya. Cuman nggak kelihatan ditutup. Kan sama keranda. Iya. Nah sesudah itu keluar. Nah, udah terasa begini diangkat tuh keluar lagi ngikut. Keluar lagi. Kemana keluarnya? Melalui ini. Keluar lagi, udah. Apa itu? Keluar, udah ini, udah keluar. Keluar lagi. Ruh Pak Haji itu Ruhnya Pak keluar. Diangkat keluar masjid. Mau dibawa kemana tuh kendaraan tuh? Wah, mau bawa ke pinggir kali. Wah, bawa ke sana. Mau bawa kemana? Ngikut naik lagi. Di tengah gini aja Pak Haji. Di tengah-tengah keranda. Makanya kalau menjajabkan jenazah ke pemakaman bagian payung di tengah. Oh, jangan di depan atau di belakang. Jangan ke depan, jangan ke belakang. Di tengah aja begini. Jangan ke belakang, jangan ke depan. Di tengah aja. Karena kita duduk di tengah. Karena di posisinya atas keranda. Posisi saya di atas keranda begini. Oh, jadi posisi ruh Pak Haji itu duduk, enggak lagi tidur gitu. Enggak. Oh. Lagi duduk di atas keranda. Wujud tidur. Cuma ruh Pak Haji, duduk. Ruh masih hidup lagi, begini lagi itu. Cuman kalau nggak kelihatan orang yang hidup di dunia gitu. Itu udah seperti kayak gaib gitu, namanya ruh mah gaib gitu. Jadi sepanjang jalan menuju ke area pemakaman, Pak Haji itu duduk di keranda itu. Duduk di keranda, lelek larak ke sana. Perasaan Pak Haji naik kendaraan. Oh. Naik kendaraan, naik mobil itu kendaraan. Itu enak kendaraan kemana ya. Nah, lihat lihat kebun-kebun bambu di tempat pemakaman. Lihatnya kayak bunga-bunga gitu, kayak gitu aja. Seperti taman-taman kayak gitu aja gitu. Pas turun kan udah nyampe. Waktu udah nyampe, udah turun. Udah beres, kedengaran tuh. Orang yang kepada yang cool itu. Ya udah beres, udah dari tadi. Tuh siap-siap nih. Untuk buat kesorean. Ya, buka kerandanya, bukan. Bapak yang di bawah itu. Gue kata bapak, ini bukan cerita Pak Haji, bukannya kata bapak waktu Pak Haji 3 bulan sembuh. Nah, bapak, mamang, suan, 3 orang nih. Dikenakan capek, gantian para ustadz lah. Soalnya mayat sama bagian gali di bawah. Yuk naik, turun ustadz 3 orang. Yuk Pak Ustadz yuk, diterima. Mana bantal-bantalnya? Bantal. Kan disodong, masukin sodong, bantal. Udah di bantalan, jadi kita menghadap sodong gitu. Mana padungnya? Papan kayu itu. Nah, seharusnya papan kayu kan lebar segini lebarnya. Udah simpen. Hampir jangan duk. Oh, jangan pakai kaki gitu. Kedengaran sama saya udah masuk lagi roh saya ke jasad. Kedengaran ada gelap toh. Ada guluduk tuh, ada gelap. Kayak mau hujan. Ketika diinjak-injak gitu. Oh, kayak gitu. Duk.
tuk. Sesuatunya simpan. Nanti juga sama tanah bisa padat. Ini kalau tuk, apalagi padungnya dari bambu ini belah dua, ini tahan yo, tonjok, macam-macam. Terus kalau ngelihat kayak gitu, biarpun Ustadz, Pak, Ustadz jangan begitu Pak. Kenapa? Ada orangnya yang masih udah bangun lagi sekarang. Kalau gak percaya saya panggil gitu. Panggil aja, Pak Haji, yuk di mana mau debat sama kiai gitu. Gitu. Jadi ketika itu roh Pak Haji udah masuk lagi ke jasad. Masuk begitu satu. Oke, kita langsung silaturahmi aja. Assalamualaikum. Permisi Pak Haji. Boleh masuk Pak Haji? Ya, terima kasih. Nah, di sini juga saya bareng Kang Hakim nih. Kang Hakim, makasih ya. Udah nganter saya ke Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Damang Pak Haji. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, gini Pak Haji, kan saya dapat informasi dari Kang Hakim. Katanya Pak Haji itu punya kisah perjalanan yang luar biasa. Tidak banyak orang bisa mendapatkan perjalanan itu ya. Nah, sebelum ke sana saya Kang Weka dari Majalengka, Pak Haji. Ini teh dengan Pak Haji siapa? Mohon maaf Pak Haji. Pak Haji Aceng. Dengan Pak Haji Aceng ya. Iya. Ya, Pak Haji Aceng. Iya. Gini kan Pak Haji punya kisah perjalanan yang tentunya sangat menarik untuk di ini ya. Diceritakan ke halayak mungkin Dari mulainya. sebagai edukasi atau mungkin wawasan aja ya. Nah, itu Pak Haji itu informasinya pernah meninggal 12 kali. Itu gimana Pak Haji ceritanya? Bukan 12 kali. Jadi Itu salah. Oh, salah. Itu salah 12 kali itu salah. Nah, 12 hari. Jadi pernah meninggal 12 hari. Iya. Nah, jadi yang benar adalah meninggal 12 hari ya. 12 hari. Jadi malam 11, malam 12 teh, malam 12 usudah mana? Bahasa Indonesia aja Pak Haji. Iya. Nah, malam 12 yang tahlilan pada pulang. Nah, udah pada pulang yang tahlilan. Nah, harus digali lagi. Itu jadi harus digali lagi. Jadi ini dimimiti mulai sakit. Nah, iya Pak Haji. Kan Pak Haji meninggal. Kita awali kenapa Pak Haji bisa meninggal itu, apakah awalnya sakit atau kenapa gitu? Oh, iya, bisa iya. diceritakan dari awal dulu Pak Haji. Iya. Nah, Bani itu dulu itu sakit. Awalnya itu Sakit. Kalau kata sekarang mah lambung gitu. Kalau dulu mah kan nggak ada lambung, tipes namanya. Tipes. Iya. Sakit tipes lamanya 20 hari lamanya sakitnya itu. sakitnya. 1 hari sampai 14 hari masih masuk bubur, masih masuk air, masih masuk. Iya. Nah, 14 hari sampai titik akhir 20 sampai meninggal itu nggak masuk. Pakai airnya, buburnya 2 airnya masuk ke sini. Ditelan ke sini, air minum ditelan tapi ke sini. Kenapa ke sini gitu? Basah ke sini, bantal basah. Ternyata ini udah tidak sanggup lagi menerima. Udah ditutup ini. Udah kayak ada pintu gitu, tenggorokan tuh udah tertutup gitu. Nggak bisa nalan maksudnya Pak Haji? Udah nggak bisa nalan gitu? Bisa nelan bisa gini-gini, cuman kalau nggak masuk, masuknya malah keluar. Malah keluar gitu? Iya, keluar. Air juga air, bukannya masuk ditelan, tapi ke sini. Jadi tenggorokan Pak Haji udah seperti tertutup gitu? Tertutup, udah nggak buka lagi, nggak mau buka gitu, nggak mau buka. Nalan bisa digini-gini nalan, tapi nggak masuk gitu. Oh, iya. Nah, katanya meninggal. Nah, udah Pak Haji sampai situ ya. Sampai situ kan Pak Haji nggak tahu kan meninggal. Nah, gitu. Meninggal katanya. Akhirnya Pak Haji itu dipiara sama yang hidup, sama keluarga, sama orang tua dimandiin. Nah, makanya Pak Haji kan tidak tahu mandi kata orang tua, kata mamah dengan bapak, kata mamah dengan soan, udah 3 bulan sembuh dari pantat ke atas, baru diceritakan. Oh, gitu. Meninggal. Tidak, baru sebulan 2 bulan tidak. Takutnya katanya
pengajiannya belum kumpul katanya, kata Oh, orang tua gitu. harus kumpul dulu, jadi kalau kumpul bisa jawab katanya gitu. Jadi setelah 3 bulan Pak Haji hidup lagi, baru diceritakan kisah perjalanan Nah, meninggal sama selama orang tua. 12 hari itu. Ya, sama orang tua dikisahkan. Ya, nah, terus pagi itu dibuka baju, dimandi. Nah, sekarang kalau kita ngemandiin mayat, jangan seenaknya, harus elus dulu, tenang, jangan sampai kusuk. Orang yang udah meninggal mah nggak terasa, bukannya nggak terasa. Kan ini di sini nih roh saya, di sini roh saya nih, wujud saya mau dikemanain, sakitnya kan terasa ke kita, tapi ini udah gini tapi wujudnya tapi terasa ke kita gitu, kontak kayak ada strum gitu, kontak. Kenapa sakit dikusuk ini dipakai sabun, kadang-kadang kecabut satu juga rambut, sakitnya bukan banget, pakai sabun tuh, kusuk pakai caburin air, terasa. Mau dikemanain tuh wujud saya, mau dikemanain, dibawa ke tengah rumah. Oh, di tengah rumah udah siap kain kapan 3 lembar itu, simpen nih kain kapan, dilurus-luruskan kakinya. Nah, mulai terasa apa itu dicocokin, kenapa telinga saya itu, wujud telinga saya dicocokin sama kapas, cocokin hidung segala macam cocokin. Nah ini kan pakai kapas segala macam, ditutup lah. Nah, sesudah ditutup ngelihat terus mau dibawa kemana ya. Jadi mohon maaf, Pak Haji waktu itu rohnya melihat Keluar. jasad Pak Haji dimandikan, dikain kapanin, dikapasin, melihat Pak Haji. Melihat begini keluar dari jasad. Oh. Jadi keluar dari jasad bukan pergi kepada yang kuasa, bukan, ngikutin. Jadi masih ada di sekitar jasad itu. Masih ada. Makanya orang meninggal 40 hari masih ada di rumah. Oh. Enggak pergi kan. Ya. Gini. Nah, ini orang-orang kedengaran, orang-orang tuh. Mana kerandanya, mana? Di luar, buka tutupnya, buka. Masukin keranda. Aduh, mau dibawa kemana tuh, pakai kendaraan. Kalau Pak Haji ngelihatnya, kendaraan ini. Kendaraan, tuh bawa kendaraan belum. Nah, kan ini dipikul sama 4 orang, dua nih. Mau bawa kemana nih? Kendaraan. Pak Haji loncat, tak, duduk di tengah-tengah keranda. Untuk tengah-tengah belok nih. Bawa kemana belok? Ke bumi Allah. Tapi di situ mulai bersaya. Enak lah, adem, harus bercahaya aja. Enak lah, duduk di sini ya. Masuk disimpan nih. Tapi disimpan loncat lagi. Mau gimana ini wujud saya? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, ibu bapak-bapak, yuk berdiri, kita syaratkan. Salat, boleh salat. Ini masuk lagi. Cuman nggak kelihatan kan, ada tutupnya yang hijau itu. Iya. Ditutup. Jadi nggak kelihatan, padahal masuk tuh. Pak Haji itu masuk lagi rohnya itu. Ke wujud gitu. Roh itu masuk ke wujud. Iya. Cuman nggak kelihatan, ditutup. Kan sama keranda. Iya. Nah sesudah itu keluar. Nah, udah terasa begini, diangkat tuh keluar lagi, ngikut. Keluar lagi. Kemana keluarnya? Melalui ini. Keluar lagi, udah. Apa itu? Keluar, udah ini, udah keluar. Keluar lagi. Ruh Pak Haji itu Ruhnya Pak keluar. Diangkat keluar masjid. Mau dibawa kemana nih kendaraan tuh? Mau bawa ke pinggir kali, bawa ke sana. Mau bawa kemana? Ngikut, naik lagi. Di tengah, gini aja Pak Haji. Di tengah-tengah keranda. Makanya kalau menjajabkan jenazah ke pemakaman bagian payung di tengah. Jangan di depan atau di Jangan belakang. jangan ke depan, jangan ke belakang. Di tengah aja begini. Jangan ke belakang, jangan ke depan, di tengah aja. Karena kita duduk di tengah. Karena di posisinya atas keranda, posisi saya di atas keranda begini. Jadi posisi ruh Pak Haji itu duduk, enggak lagi tidur gitu. Enggak. Lagi duduk di atas keranda. Wujud tidur. Cuma ruh Pak Haji, duduk. Ruh masih hidup lagi, begini lagi hidup. Cuman kalau nggak kelihatan orang yang hidup di dunia gitu. Itu udah seperti kayak gaib gitu, namanya ruh mah gaib gitu. Jadi sepanjang jalan menuju ke area pemakaman, Pak Haji itu duduk di keranda itu. Duduk di keranda, lelek larak ke sana.
perasaan Pak Haji naik kendaraan. Oh, Naik kendaraan, naik gitu. mobil itu kendaraan. Hmm. Enak nih kendaraan kemana ya. Iya. Oh. Nah, lihat deh. Tidak lihat kebun-kebun bambu di tempat pemakaman. Lihat kayak bunga-bunga gitu kayak gitu aja. Seperti taman-taman kayak gitu aja gitu. Pas turun kan udah nyampe. Waktu udah nyampe, udah turun. Udah beres, tak kedengaran tuh. Oh, Orang yang ini kepada ngobrol yang itu. nyangkul itu. Ya udah beres, udah dari tadi. Hmm. Yuk siap-siap nih. Untuk buat kesorean. Ya, buka kerandanya, buka. Bapak yang di bawah itu. Gue kata bapak, ini bukan cerita Pak Haji, bukannya. Kata bapak, waktu Pak Haji 3 bulan sembuh. Nah, bapak, mamang, suan, 3 orang. Dikenakan capek, gantian para ustad lah. Soalnya mayat, sama bagian gali di bawah. Yuk Iya. naik, turun ustad, 3 orang. Yuk Pak Ustad yuk, buat diterima, terima. Oh, mana bantal-bantalnya? Bantal. Kan disodong, masukin sodong, bantal. Nah, udah di bantalan, jadi kita menghadap sodong gitu. Mana padungnya? Papan kayu itu. Nah, seharusnya papan kayu kan lebar segini lebarnya. Terus udah simpen, ambil jangan suruh duk. Oh, jangan pakai kaki gitu. Kedengaran sama saya udah masuk lagi roh saya Oh. ke jasad. Kedengaran ada gelap toh, ada guluduk tuh, ada gelap. Wah, kayak mau hujan. Gitu. Ketika diinjak-injak gitu. Kayak gitu, duk. Hmm. Sesuatunya simpen. Nanti juga sama tanah bisa padat. Ini kalau duk, apalagi padungnya dari bambu ini belah dua, begini, tahan yuk, tonjok, macam-macam. Terus kalau ngelihat kayak gitu, biarpun Ustad, Pak, Ustad jangan begitu Pak. Kenapa? Ada orangnya yang masih udah bangun lagi sekarang. Kalau gak percaya saya panggil gitu, panggil aja, Pak Haji yuk, di mana mau debat sama kiai gitu, gitu. Jadi ketika itu roh Pak Haji udah masuk lagi ke jasad. Masuk begitu satu Begitu diturunkan jasad Pak Haji itu, Pak Haji ikut, maksudnya gimana? Begitu nanti wujud Pak Haji Turun ke liang lahat gitu ya. Nah, masuknya di mana? Masuknya tak udah dibantalin. Karena bantal segini, ini tanah bulat-bulat, iya. bantalin supaya tidak begini. Jadi bantalin. Nah, mana itunya baru satu, cek, nggak masuk. Kan tidak diragap lagi, tidak dipegang lagi mayatnya. Ini megang ini kayu itu, kadung. Nah, biarpun Pak Kiai itu jangan terlalu kencang dipukul-pukul pakai itu. Jadi kedengaran sama dia tuh seperti gelap, mau hujan gede gitu, guluduk gitu kayak guluduk. Nah, sudah itu mana itunya? Tikatnya pakai tikat Pak. Nah, mulai itu sangkul segala macam ya. Oh, tanah ini seperti hujan gede. Ada yang nginjak, seharusnya yang nginjak itu yang nyimpen jasad itu. 3 orang sampai atas 3 orang, jangan tambah lagi. Seperti gempa, ada gempa bumi, tak hujan besar, geledek segala macam. Nah, disitulah tersiksa itu. Tersiksa, sakit, tersiksa. Gini terus. Tuk. Nah, Seperti ada gempa maksudnya. ada gempa, kayak kayak hujan gede, gempa, ada geledek segala macam. Gempa alam. Ya goncang, berhenti aja. Berarti udah beres. Udah beres ini ya. Udah beres ya tadi berhenti. Nah, aduh. Nah, sewaktu ini kenapa ini bisa goyang nih, cuman nggak bisa begini. Tuh, gelap masih gitu, masih di bawah masih gitu. Padahal di bawah itu, di atas itu lagi ditalkin kan. Lagi talkin, saya juga pulang yang nalkin, pulang. Biasanya kan suka yang ada yang itu ketinggalan kan, orang itu tinggalan. Jadi terhitung itu sampai 7 langkah. Orang ketinggalan itu terhitung 1 sampai 7 langkah. Nah, mau bangun susah. Di bawah tuh mau bangun susah gitu. Geduk ini kenapa dulu itu?
Karena tadi dikasih bantal gitu Pak Haji, susah atau Bukan, gimana? ini padung. Oh Tahu padung. padung itu papan itu. Ya, yang Kan nutup begini. jenazah itu. Bisa di sini. Hmm. Kan pas mau rebah gini nggak bisa kan. Iya, sempit Rebah bener ya? kena itu. Hmm. Kena papan itu. Iya. Geduk atuh. Bantal bisa digini kan bisa. Bantal mah bisa digibis. Begitu mau gitu juga udah gelutuk. Itu ya yang Kayak gerak-gerak keleleng. itu rohnya atau sama jasadnya Pak Haji? Wah, Yang gerak-gerak geduk terasa sempit itu roh Pak Haji. kan masuk lagi ke jasa. Oh masuk lagi, jadi Pak Haji gerak Hidup lagi lagi. sama jasadnya. Iya, masuk Oh. lagi. Sesudah satu kali disimpan satu papan itu Iya, padung. iya. Masuk, udah padung semua itu sudah semua. Di pakai tanah diinjak-injak kayak gempa, kayak hujan gede, Soalnya itu banyak orang ya Pak Haji yang madetin tanah gitu ya. Ngijek-ngijek banyak orang, sebenarnya 3 orang aja yang dibawa, yang nyimpen sampai ke atas. Ya cukup 3 maksudnya. Membuat 7 orang, 11 orang, udah celaka. Di situ lagi tersiksa bener. Wah, kayak gitu. Bumi itu kayak putar gitu tuh. Gempa dari gempa dasarnya digempa gimana lah, tsunami gitu. Ampun nih. Nah terus gimana Pak Haji? Nah, sesudah itu nah, itu beres. Ya yang ketinggalan biasanya gitu nggak ngitung langkah. Iya. 7 langkah itu. Nah, dari tadi juga sebelum yang itu tinggalan yang 7 langkah itu sebelum itu juga udah bangun, udah hidup, udah Iya. masuk, cuman Iya. susah itu. Tapi susah enggak- mau merebah, mau bangun. Nggak bisa bersuara atau gimana Pak Haji? Kan udah masuk lagi tuh roh. Belum Belum. bisa suara karena ini kapas. Kapas masih diikat, ini masih cuma buka ikatannya masih di bulan kain kapan. Iya. Nah, sudah gitu ada yang buka. Dari kaki dulu. Wah, buka padungnya. Iya. Nah, ya begini kan. Nah, begini. Iya. Nah, buka. Baru saya bisa begini. Cek, bisa begini, dari begini itu bisa begini. Oh. Dibuka padungnya bisa Iya. begini. Udah gitu tuh. Bangun bisa. Bangun dah. Jadi gini. Bangun gini begini dah. Gini. Bangun duduk aja. Makanya kalau meninggal yang 1 tahun atau 2 tahun ini mau dibangun tempatnya, dipindahin tulangnya suka ngumpul di tengah, bangun sampai hancur begini. Yang tadinya berbaring jadi duduk. Ya, Kan duduk. sempit, mohon maaf Pak Haji. Kan kena padung itu sempit, kok bisa duduk? Kan ada yang buka kata padungnya, nggak tahu tanahnya itu walau alam, tanahnya galian nama walau alam itu. Iya. Pokoknya ada yang buka aja. Oh. Yang buka. Iya. Nah, sebenarnya yang buka nggak ada orangnya nggak ada. Yang buka bisa saya begini, bisa duduk gini. Ada yang buka. Terasa nih ada yang buka. Iya. Bisa sampai sini. Nah, disitulah Pak Haji nangis. Dari kanan, ini tanah. Dari kiri tanah. Di depan tanah, atas tanah. Oh, kita itu mati. Nah, di situ baru sadar. Kita itu mati, digigit, telunjuk sama sendiri. Sakit. Itu apa nih? Ada kapas. Nah, dibuka gini. Oh, bener. Sewaktu dikapasin gini juga kelihatan tanah itu. Oh. Kelihatan. Iya. Apalagi dibuka terang aja. Iya. Oh, ini masih gini tangan segini. Oh, begini. Nah, yang ditakutin sewaktu hidup di dunia itu cicak sama kodok yang loncatnya jauh itu, cakung itu. Yang ditakutin sama Pak Haji. Iya, takut sampai sekarang takut sama cicak. Oh. Itu. Iya, iya. Nah, sudah itu. Nah, tahu tuh. Pas lihat depan ada orang besar, tinggi, bawa bendera begini nih. Bendera berkibar, jauh bendera nang. Jadi jauh, panjang itunya. Ininya pegangannya. Cuman kalau di situ man bahasanya Arab. Iya. Kalau di kita mah lah biasa di bahasa kita kan aja lah. Iya, gimana Pak Haji? Bahasa kita aja. Hei umat, kaulah malaikat munkar wa nakir. Jawab pertanyaan kaulah. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan kaulah, kamu akan dapat siksaan dari kaulah. Begitu ngomongnya kalau disundakan. Iya. Hanya begini aja, jangan belum jawab. 1 kali lagi, jawab pertanyaan kaulah. Nah, begitu
apa yang harus dijawab, baru menjawab apa yang harus dijawab. Cuma sakit, cuma segitu, apa yang harus dijawab, langsung ada yang ngunci nih. Susah untuk ngomong. Susah ngomong. Yang menjawab apa? Mata, Oh. hidung, telinga, tangan, kaki. Yang menjawab segalanya. Iya. Jawab. Pas mau digini kan, wah ternyata bukannya bendera berkembang api itu. Oh, gunung api, bukannya bendera api itu. Datanglah 2 orang. Cakapnya nggak ada di dunia mah, cakapnya bukan main. Sosok Kayak wanita gitu. Kayak 20 tahunan mah itu. Cakap dua orang itu, malaikat rokib atid tuh. Rokib dengan atid itu. Pencatat amal baik dan amal jelek. Pas amal baik, amal jelek dibuka kosong. Amal baik dibuka kosong. Nggak ada tulisan apa-apa, kosong. Yang kata Tuhan, satu kanal aja, suci. Baru digini saya. Pak Haji itu digini sama 2 orang itu. Pas buka mata, nggak seperti di kuburan, ngeplak seperti di padang pasir, seperti kita di Pangandaran lihat laut setuntung dulu, nggak ada rumah, nggak ada pohon. Ya gitu. Bukannya seperti di padang pasir Arab, bukan? Nah kayak gitu, kayak di padang pasir Arab, kayak di padang pasir gitu. Sesudah Pak Haji diusap sama 2 Iya. malaikat itu. Iya, malaikat rokib dengan atid itu pencatat amal baik dan amal jelek gitu. Terus ada obrolan apa dengan 2 malaikat itu Pak Haji? Dan nggak banyak ngobrol, cuman Pak Haji dibawa sama dia, dibawa ke tempat-tempat, tapi nggak kelihatan, kayak lapangan tuh, kayak padang pasir. Nah kelihatan pas udah nyampe ke tempat itu kayak ada bentengnya, kelihatan. Jadi ada benteng. Begitu masuk benteng, tadi belum masuk benteng, udah masuk lain benteng. Jadi orang nih dari bentengnya. Pas dilihat, tadi mah di luar ada benteng ini tuh. Beton, tapi pas sudah masuk bukan benteng, orang kepalanya di bawah, kakinya di atas, pada begini aja. Oh, kebalik Pak Haji. Keluarnya, lidahnya keluar, tolong, nancep aja kepalanya, nancep terus di benteng. Maksudnya orang yang lagi disiksa. Nah, ada jembatan, jembatannya, orang jajar pakai ini orangnya, bawahnya orang, yang di bawahnya itu apa tuh? Oh, timah lagi mendidih, timahnya mendidih, gitu, bersih mendidih, merah. Pas nanya, cuman tidak lepas, kayak yang takut. Malaikat entah nggak gitu, cuman aja Pak Haji itu, kan itu sama dengan kita. Kenapa itu kita orang, kita laki-laki itu sama laki-laki. Kenapa kok jadi gitu? Jadi dibikin benteng, dibikin jembatan. Iya. Padahal itu dibikin orang tangga, sama gitu. pada orang sama kita. Iya. Nah, itu menjawab. Malaikat 2 malaikat itu menjawab, oh umat itu orangnya suka munjungnya ke gunung, mujanya ke sagara, mencari kedunyaan, kesugihan, akibatnya pulangnya begitu. Yang kebalik itu Pak Haji? Iya, kasih kesugihan, bikin kaya tuh. Nah, begitu, iya begitu. Tuh sekarang lihat, pas lihat, lihat orang badannya orang. Iya orang badannya orang, badannya. Kepala. Ininya begu, mukanya celeng tuh. Oh, babi. Mukanya celeng. Ininya celeng. Pokoknya badannya orang manusia, cuman kepala babi, kaki babi. Iya. Kakinya babi. Tuh ini. Iya badannya badan orang. Iya. Iya kepalanya anjing itu, serigala. Ada kepalanya orang. Iya. Yang biasa suka makan ikan itu sero. Berang-berang itu. Iya. Yang berang-berang itu. Iya. Banyak itu. Kayak gini jalan kayak gini biasa ngomong gitu. Biasa lagi pada ngobrol Ya, Pak. pada ngomong gitu, ngomong. Pada ngomong, waduh. Nah itu Itu teh apa? Iya. Itu teh apa? Itu manusia. Iya. Pengen kesugihan. Jadi dia munjungnya ke babi. Babi gitu. ngepet munjungnya jadi begitu, pulangnya ke sini. Iya. Munjung ke berang-berang, jadi berang-berang dulu
berapa lamanya, 500 tahun. Sesudah itu langsung di situ katanya dihisab lagi di mana nanti di jembatan itu bakal ditimbang lagi, ditimbang 10, ditimbang di jembatan Sirotol Mustaqim katanya. Oh begitu. Mana jembatan Sirotol Mustaqim? Nanti dulu, belum beres di sini juga. Kata malaikat begitu. Oh gitu. Sekarang mau dibawa kemana? Ayo bawa ke sini. Tuh lihat, perempuan tuh. Nah, tidak bisa. Jadi tidak bisa apa? Nggak sanggup kayak ngomong malaikat gitu enggak. Cuman gitu aja. Ini nggak bisa. Susah gitu Pak Haji. Nggak bisa Pak Haji, nggak bisa sampai malaikat enggak. Iya. Itu sama dengan kita orang, cuma beda jenis. Kita laki-laki, itu ke perempuan. Kenapa itu larangannya ditusuk-tusuk sama besi panas itu? Yang besi merah besinya Pak Haji. Iya. Besi itu ke belakang, besi terus. Mana orangnya? Besinya mah gede-gede, masukin. Kelarangannya itu. Ini lagi di rantai sama rantai api. Nah di bawah itu wajan lagi mendidih timah. Begitu udah tuh ampun, udah jatuh ke wajan hancur. Ada yang nyipta lagi. Nah, nggak ada orangnya yang nyiptanya, nggak ada. Cuman bisa hidup lagi. Begitu lagi. Begitu lagi. Iya. Oh begitu. Itu apa? Itu biar bersuami itu. Perempuan itu umat bersuami. Kadang-kadang kalau suaminya kerjanya jauh, kadang-kadang ini bekal dari suami kehabisan. Sore-sore pasti dia mejeng-mejeng bawa anak kecil, bawa jalan-jalan kemana-mana. Ada yang nanya mau, ada yang nanya mau. Nah daripada kita nggak makan mah ngajajan anak jual lah. Gitu. Kehormatan kita ke dia. Titipkan anak sebentar, nggak bakalan jam-jaman kan gitu. Itu. Nah di situ bakal terjadi lah gitu. Maka proses terus, segala juga proses. Nah, tuh lihat. Itu sama gitu manusia. Cuman saya laki-laki, itu perempuan. Kenapa? Ini keluar. Guntingnya gede-gede. Maksudnya lidahnya memanjang. Ya manjang keluar. Ada yang gunting, tapi nggak ada orangnya, nggak ada. Terus keluar. Jadi guntingnya jalan sendiri Pak Haji. Jalan sendiri. Saya jalan sendiri. Ini berkibar. Ini apa? Rantai besi, rantai api berkibar. Udah putus rantainya, jatuh ke wajan yang mendidih timah. Hancur. Begini lagi, gitu lagi, gitu dengan gitu terus. 500 tahun lamanya. Gitu terus. Diproses gitu. Nah, sudah itu ini saya mah pingin tahu mana yang namanya surga itu dengan neraka. Nanti belum beres. Jadi Pak Haji, Pak Haji menanyakan itu kedua malaikat. Iya. Menanyakan kemana surga gitu maksudnya. Iya, nanti belum beres. Nah, yuk kelihatan tuh, lihat. Ngeri di situ nangis Pak Haji. Di situ nangis. Pak Haji lihat sapi, nggak ada kepala, nggak ada ininya, pahanya nggak ada, cuma 3 begini, nggak ada kulit, berdarah terus jalan tapi nggak beradu. Udah ketemu sapi lagi begini, kambing ketemu kambing lagi, atau kambing ketemu sapi begini, nggak beradu, nggak tabrakan, nggak. Kebanyakan nggak ada ininya. Kalau sapi nggak ada ininya, nggak ada. Itu sapi kenapa Pak Haji? Tanya lagi. Tanya apa? Ya kalau kata bahasa kita ya. Kalau kata bahasa kita. Kan itu hewan itu sampai kamu ngeri gitu. Ya, itu orang-orang ngerti umat. Orang-orang ngerti malah Ustadz. Orang-orang ngerti suka kurban. Tapi suka makan dagingnya. Nah, Haji kan ini nanya lagi, kan ada sepertiganya. Nah seharusnya itu sepertiga itu diterima dulu ya, diterima di sepertiga, kasihkan kepada yang kerjanya, bagi-bagi. Kalau ada kerja ya di 5 orang bagi 5, kalau 4 orang bagi 4. Mau ke yatim piatu kan. Jadi di situ itu bukan mau ditunggangi, bukan. Kata malaikat rokib yang atid itu bukan. Jadi mendorong ke kita di waktu kita nyebrang di jembatan Sirotol Mustaqim. Keikhlasannya mendorong.
Contoh nih, motong sapi satu untuk 7 orang ya, 7 orang satu. Tapi batinnya nggak ridho. Kalau dibeliin rumah lumayan 40 juta ya, ada 2 rumah. Atau belikan motor atau gimana, belikan itu mata. Nggak bakalan jadi amalan. Bukannya mendorong, menyiksa. Iya. Menyiksa ke kita. Iya. Soalnya bukan dagingnya, bukan tulangnya atau kulitnya yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya. Full ikhlas. Ada sepertiganya datang, terima, kasihkan kepada yang hak menerimanya. Kita, anak kita mau beli aja lah 1 kilo 2 kilo ke pasar. Nah, selamat di situ kita. Di waktu nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, tadi kan Pak Haji diperlihatkan ya sosok hewan-hewan sapi yang tidak ada kepala, bahkan sebagian kakinya juga tidak ada. Itu kelanjutannya gimana Pak Haji? Diliatin apa lagi setelah itu? Nah, sesudah itu udah, ya udah gitu. Nah, sekarang mau kemana? Yuk ini. Nah, di situ seperti ada apa? Seperti ada apa? tanah yang muncul, tanah ada muncul seperti ini lah, pohon gitu, pohon tumbang ya, seperti tanah gitu yang muncul, pohon tumbang gitu, tumbang, duduk di sini, duduk bertiga, duduk Sama 2 malaikat iya, gitu. saya di tengah, digendeng sini, gendeng di tengah, capek begini, tenang. Kalau mau kayak ini mah, kalau mau kayak yang enak-enak mah, enak-enak tuh. Pas dilihat, wah di ujung, wah jauh benar berkilau itu tuh. Berkilau itu bintang-bintang atau apa Pak Haji? Wah, kayak bangunan gedung gitu. Oh, Wah, iya. berkilau, kayak berlian. Tapi Iya. jauh. Setungtung dulu jauh aja. Itulah gambaran menuju surga gitu Pak Haji. Ya. Oh, Nah, gitu. pas lihat ke kiri. Pas lihat ke kiri, ada ini, ada apa? Ada kali kok, besar bener dari kali teh. Wah, tuh bener kali nih. Airnya itu bukan air, darah, nanah, timah lagi mendidih itu. Lihat ke depan. Yang mana? Ke depan, lihat, jangan ke kanan, ke depan. Ke kiri, Pak. Itu tadinya ke kanan terus ke kiri. Nah, ke depan lihat. Pak, tadi gak ada apa-apa. Pak, lihat ke depan. Aduh. Ada jembatan. Nah, ini yang dinamakan jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi yang dilihat sama Pak Haji, jembatan Shiratal Mustaqim itu selebar sepanjang apa Pak Haji? Wah, jauh. Nah, terus Pak Haji digini. Yuk ke sana. Pas dekat nih. Nah, di sini nih. Aja di sini nih, berdiri nih. Bertiga berdiri nih. Kan ini kali besar nih. Kali besar nih. Berdiri, ini jembatan nih. Jembatan ke gedung-gedung ini. Jembatan. Itu rambut satu mah kebesaran. Dibagi 7 tuh, kecilnya jembatan. Jembatan Shiratal Mustaqim itu. Iya. Jadi satu rambut dibagi 7, Iya. itulah Kecilnya gitu bagi 7. Kalau satu rambut kebesaran dibagi 7 tuh. Kecil. Yang satu, yang satu lagi jalan. Mau ngikut, begini aja. Yang dua nunggu di pinggir ini kali. Ya jalan, tapi ingat pada yang kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tak 3 kali, kayak segini enak. Jalan enak, nyampe kayak jalan. Pas ngelihat, tolong dibawa berdog, ini pecah kepalanya, ini matanya keluar, pecah, ini tangannya plek-plek, kulitnya plek. Tolonglah, ini saudara kita saya. Loh, ya mau ke sini, nggak bisa nolong. Cumanya tolong, mau digini juga nggak bisa.
Jadi tergantung amal dan perbuatan. Orang yang